Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Alfatkan dari Pendidikan Multimedia. Desain akan menjelaskan pengelolaan strategi desain mata kuliah manajemen desain. Pengertian dari pengelolaan strategi desain adalah suatu tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pengendalian dengan meninjau kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman, baik dari faktor internal maupun eksternal, pada suatu kegiatan desain yang telah terwujud baik berupa produk atau yang lainnya, sehingga nilai fungsionalitas dan nilai estetisnya tetap terjaga. Nah, upaya yang dilakukan yaitu cermat dalam mengelola strategi seperti dalam hal pembuatan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan yang memungkinkan tercapainya tujuan di masa yang akan datang, yang di dalamnya terkandung analisa atau mengenali lingkungan, memformulasi strategi yang diwujudkan dalam bentuk perancangan yang mencakup seluruh komponen, dan dalam organisasi yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis yang nantinya dijabarkan menjadi perencanaan operasional dengan menerapkan fungsi dari pengelolaan. Adapun penerapan fungsi pengelolaan itu sendiri yaitu menciptakan visi terbaik, dapat menginspirasi sehingga individu dapat memberikan kinerja terbaiknya, memberdayakan fasilitas, memberi otoritas, memiliki pengawas yang bertindak sebagai kolega, dan menciptakan komunikasi yang terbuka antar individu sehingga dapat terciptanya lingkungan kerja yang harmonis. Nah, untuk langkah-langkah dalam pengelolaan strategi desain ada beberapa poin. Yang pertama, identifying opportunities for design, understanding the audience and market, interpreting client and customer needs, auditing the use of design, establishing the design strategy, promoting and selling the design strategy, planning for long-term growth. Nah, untuk yang pertama di sini ada identifying opportunities for design. Peluang untuk proyek desain berasal dari tuntutan keadaan baik internal maupun eksternal yang termuat dalam organisasi. Jika tujuan manajemen desain adalah mengidentifikasi, mengkomunikasikan cara di mana desain memberikan kontribusi nilai strategis bagi perusahaan, kemungkinan mengidentifikasi peluang untuk desain adalah langkah pertama. Menurut Borja de Mozotta 2003, dalam desain dapat ditentukan komponen-komponen yang menyusun identitas seperti visi dan misi, tujuan, nama perusahaan, merek, dan strategi. Ada beberapa cara yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang, yaitu sebagai berikut. Nah, di sini ada analisis space dan analisis SWOT. Untuk selanjutnya ada understanding the audience and market. Memahami audiens dan pasar sangat penting dalam pengelolaan strategi desain. Semua desain mengkomunikasikan pesan visual. Ini adalah kombinasi elemen desain seperti warna, bentuk, estetika, dan interaksi yang membuat setiap pesan berbeda dan akhirnya mengkristalkan merek itu sendiri. Pesannya harus benar dan sesuai untuk target pasarnya. Dengan sukses mencapai target pasar itu sebagian tergantung pada seberapa selaras perancang atau desain dengan audiens. Menurut Swan 1990, bentuk dari riset pasar memberikan gambaran pada perancang atau desainer tentang bagaimana kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Untuk lebih memahami audiens, terdapat beberapa poin sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini ada moodboard, analogi metafora, wawancara, demografi, dan alat klasifikasi lainnya. Untuk selanjutnya di sini ada interpreting client and customer needs,
Nah, memahami kebutuhan dari konsumen atau pelanggan perlu diketahui terlebih dahulu perilaku dari pelanggan itu sendiri. Adapun yang dimaksud dengan perilaku konsumen atau pelanggan adalah sebuah kegiatan yang erat kaitannya dengan proses pembelian baik barang maupun jasa. Dalam proses pembelian ini ada yang kerap dipikirkan oleh konsumen, yaitu harga, kualitas, fungsi, dan layanan. Dalam menentukan keputusan pembelian, antara konsumen lainnya memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal umur, pendapatan, tingkat pendidikan, dan juga selera. Dalam proses pengambilan keputusan akan pembelian, ada beberapa tahap seperti pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Selanjutnya ada auditing the use of design. Audit desain adalah meninjau dan meneliti elemen visual yang digunakan oleh perusahaan tertentu dalam usaha menyampaikan pesan. Audit merupakan sebuah bentuk analisis terhadap semua elemen visual yang digunakan oleh perusahaan. Selain visual, juga inti audit adalah pesan inti perusahaan, terkadang disebut slogan, nilai atau pernyataan branding. Kemudian desainer, penulis, atau konsultan pemasaran mempelajarinya. Selanjutnya akan dibuat laporan yang nantinya akan dipresentasikan ke klien. Ada beberapa poin dalam mengaudit desain, yaitu sebagai berikut: audit merek visual, evaluasi heuristik, analisis situs web dan jaringan seluler, wawancara antara pemilik kepentingan dan survei pengguna, persyaratan produk sebelumnya. Lalu ada establishing the design strategy. Strategi desain merupakan sebagai penetapan urusan tindakan yang akan dilakukan oleh desainer, baik individu maupun dalam bentuk tim. Nah, tujuan dari menetapkan strategi ini tidak lain adalah untuk merealisasikan tujuan yang diharapkan pada rencana awal dan menjadi keputusan akhir. Strategi desain ada 4 macam, yaitu linear strategi, cyclic strategi, branching strategi, dan adaptive strategi. Dan selanjutnya ada promoting and selling the design strategy. Penjualan strategi desain dapat dilakukan dengan promosi. Nah, promosi ini adalah bentuk komponen dari bauran pemasaran, yaitu perpaduan antara pengiklanan, penjualan, dan publisitas. Dalam bentuk sebuah promosi, perencanaan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, seperti mereview strategi, analisis situasi, analisis proses komunikasi, penentuan anggaran, dan juga pengawasan dan evaluasi. Lalu yang terakhir ada planning for long term growth. Perencanaan jangka panjang terdiri atas permintaan keorganisasian dan permintaan unit, pendapat pakar, analisis kecenderungan, analisis statistik, estimasi suplai internal, dan peramalan agregat. Dan untuk kesimpulan dari presentasi ini adalah dalam mencapai produk desain yang memiliki nilai estetis dan fungsional, diperlukan suatu pengelolaan strategi desain agar tujuan dari desain dapat mendapat hasil yang maksimal. Pengelolaan dapat diartikan sebagai tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dengan manfaat sumber daya. George R. Terry 2012. Sedangkan strategi sendiri merupakan respon secara terus-menerus dan adaptif terhadap peluang dan juga ancaman eksternal maupun internal yang mungkin berpengaruh. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.